Racikan berita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan media sekalian, bahwa hari ini benar kami ingin merespon 3 update terkait kasus dugaan ijazah palsu. Yang pertama, klien kami mendapatkan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Yang kedua, ada temuan pasar pramuka. Dan ketiga, terkait undangan gelar perkara khusus dari Biro Wasidik Baris Mabes Polri. Nah, yang pertama, untuk masalah undangan klarifikasi ini, bahwa klien kami mendapatkan undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya yang pelaksanaannya akan dilaksanakan besok, insya Allah ya. Besok hari Rabu, tanggal 2 Juli 2025. Nah, dalam undangan klarifikasi itu memang disebutkan untuk menindaklanjuti sejumlah laporan. Ada dari Andi Kurniawan, Kapriani, Lecumanan, Karim Rahayan, dan Samuel Suken. Dan kemudian kita tahu di antara nama pelapor itu juga ada yang mengatasnamakan Pemuda Patriot Nusantara, ini yang di Polres Jakarta Pusat, dan ada juga Peradi Bersatu di Polres Jakarta Selatan, yang perkaranya memang dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. Jadi ini bukan undangan klarifikasi lanjutan atas laporan saudara Joko Widodo di 30 April 2025 lalu, yang klien kami sudah memenuhi permintaan atau undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya. Tapi ini adalah undangan klarifikasi terkait laporan-laporan di luar saudara Joko Widodo. Tadi saya sebutkan ada Andi Kurniawan, Kapriani, Lingkungan, dan yang lainnya. Yang pasal-pasalnya disebutkan di dalam undangan klarifikasi itu, yang pertama ada pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Yang kedua, pasal 28 ayat 2, ini tentang delik ya, menyebarkan kebencian dan kerusuhan berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan. Kemudian yang ketiga, pasal 28 ayat 2 tentang mengedarkan pemberitahuan bohong yang menerbitkan kerusuhan. Nah, 3 pasal ini yang dijadikan dasar laporan. Dan menariknya, di laporan ini lebih parah. Undangan klarifikasi hari ini lebih parah daripada undangan klarifikasi yang disampaikan pada kasus laporan saudara Joko Widodo. Kalau dalam undangan klarifikasi terkait kasus yang dilaporkan oleh saudara Joko Widodo terkait dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah 310 KUHP dan 311 KUHP termasuk 27A Undang-Undang ITE, itu masih menyebutkan lokus dan tempus ya. Pertama, tempusnya di sekitar 26 Maret 2025. Walaupun tempusnya saat itu tidak disebutkan, hanya kemudian oleh Ade Arif Sam disebutkan di sekitar Kuningan, Jakarta Pusat. Nah, hari ini justru tidak disebutkan sama sekali klarifikasi terkait peristiwa apa, di mana, kapan, itu tidak ada. Nah, ini yang kemudian kami harus mengambil sikap terhadap undangan klarifikasi seperti ini, begitu. Nah, yang pertama kami ingin tegaskan bahwa acuan dalam melakukan tindakan di dalam perkara pidana hukum acaranya itu adalah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dan di dalam KUHP tidak ada satupun norma pasal yang mengatur tentang mekanisme penyelidikan perkara pidana dengan mengeluarkan undangan klarifikasi. Yang ada ya surat panggilan, panggilan 1, panggilan 2. Nah, ketika panggilan 2 tidak dipenuhi dan tidak ada alasan dan panggilan itu sudah dilaksanakan secara patut, baru memang dimungkinkan ada upaya paksa. Nah, undangan klarifikasi ini tidak ada nomenklaturnya. Sehingga karena tidak diatur dalam KUHP, maka undangan klarifikasi ini tidak memiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat termasuk kepada klien kami. Karena acuan hukum acara yang mengikat dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana adalah tadi Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Jadi kami tegaskan bahwa proses dan prosedur dalam penyelidikan perkara pidana dalam KUHP tidak dikenal norma tentang mekanisme melakukan undangan klarifikasi.
Yang kedua, kami tegaskan karena sifatnya undangan klarifikasi, maka kami bisa mengambil dua pilihan. Pertama, kami memenuhi karena ada kepentingan yang memang harus kami klarifikasi. Misalnya pada kasus laporan saudara Joko Widodo yang dirinya merasa direndahkan serendah-rendahnya, dihinakan sehina-hinanya, maka pada saat itu ada undangan klarifikasi dari Polda Metro Jaya, kami penuhi. Karena ada kepentingan bagi kami untuk menjelaskan duduk perkara penelitian klien kami yang menyimpulkan ijazah tersebut secara ilmiah nomenklaturnya adalah fake atau palsu. Namun dalam kasus yang kedua ini kami tegaskan bahwa orang-orang ini tidak ada hubungannya dengan kasus ijazah palsu, tidak punya legal standing. Ya, apakah organisasi Peradi Nusantara, Barisan Patriot Nusantara, Peradi Bersatu maksud saya, itu tidak punya kompetensi, kewenangan atau tidak punya legal standing. Apalagi orang-orang yang namanya Andi Kurniawan, betul kan? Ada Bang Sanggutia, bukan keluarganya Jokowi. Tidak ada di silsilah keluarga Jokowi itu misalkan menantu, buyut, cicitnya itu bernama Andi Kurniawan, tidak ada. Yang ada Kaisang, kemudian ada Gibran, ada Kahiyang. Nah, kalau yang mengadukan terkait pencemaran Kahiyang, Kaisang, Gibran masih relevan karena ada hubungan hukum dengan saudara Joko Widodo. Ini kan orang tidak dikenal. Andi Kurniawan ini siapa? Kaprian ini siapa? Lekumanan ini siapa? Karim Rahayan dan Samuel Suket itu siapa? Nah, justru laporan seperti ini menurut hemat kami memang tidak perlu diklarifikasi karena tidak ada urusannya kami dengan orang-orang ini. Sehingga kami nanti akan menjelaskan sikap kami, nanti akan dibacakan bahwa kami memilih untuk tidak memenuhi undangan klarifikasi ini karena tidak ada relevansinya dengan penelitian yang dilakukan klien kami terkait ijazah palsu saudara Joko Widodo. Itu yang perlu kami tegaskan. Bahkan kami menegaskan laporan-laporan seperti ini justru akan menjadi pintu kriminalisasi terhadap klien kami. Dan sebenarnya laporan seperti ini yang membuat gaduh Republik ini. Kenapa? Karena orang-orang yang tidak ada kepentingannya bikin laporan harusnya. Karena sudah ada laporan yang sifatnya lex spesialis yang di delik aduan di 30 April 2025, saudara Joko Widodo mengadukan dia merasa tercemar dan merasa difitnah, harusnya fokus di situ. Dan terkait kasus pencemaran fitnah ini juga tidak bisa serta-merta diproses karena ada dugaan ya tindak pidana pemalsuan dokumen yang saya masuk ke tema kedua. Yang hari ini temuan fakta di lapangan makin jelas bagaimana sih ijazah palsu itu dibuat. Yakni apa? Rektor Suryadi Polisi PDIP menegaskan bahwa ijazah tersebut dicetak di pasar Pramuka. Karena itu hari ini penyidik, yakni Kepolisian Negara Republik Indonesia yang punya kepentingan untuk menegakkan hukum, menegakkan kebenaran dan keadilan, harusnya segera melakukan tindakan penyelidikan terhadap orang-orang ini. Ada Peter, ada Dani, ada Anggit, ada Widodo, semua nama itu harusnya diperiksa, jangan liar, jangan sampai seolah-olah ada pengabaian, negara tidak hadir. Sudah ditemukan informasi modus operandinya cetak di pasar Pramuka. Bahkan terakhir muncul nama Mr. P. Tidak saya sebut inisial apa, saya sebut inisialnya saja. Gak layak lah kalau kita sebut namanya. Tapi namanya sih Paiman gitu ya, Paiman Raharjo gitu. Jadi memang Raharjo gitu katanya, gitu. Kata saya begitu ya. Dan itu makin menguatkan bahwa memang barang ini bermasalah. Yang dimaksud barang ini bermasalah dan ijazahnya memang bermasalah. Karena itu tugas kepolisian justru harus segera mengejar persoalan ijazah ini dulu. Dipastikan barang ini bermasalah atau tidak, baru bicara tentang apa yang dituduhkan pada klien kami. Di mana klien kami seolah-olah mengedarkan fitnah, pencemaran. Kenapa? Tidak mungkin ada fitnah, tidak mungkin ada pencemaran sebelum dibuktikan ijazah itu asli. Dan hasil penyelidikan barangnya itu bukanlah hasil yang mengikat bagi publik. Hasil yang mengikat bagi publik itu adalah putusan pengadilan, dan putusan pengadilan yang mengikat itu adalah putusan pengadilan yang inkrah pandemis atau berkekuatan hukum tetap, judex juris, putusan Mahkamah Agung. Kalau kemudian masyarakat bertanya kalau itu masih lama, ya memang begitu prosedurnya. Inilah prosedur yang diatur dalam tata negara kita, hukum acara kita, bahwa putusan yang memiliki kekuatan hukum mengikat itu adalah putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Selanjutnya, kami juga mendapatkan informasi bahwa Barreskrim
nanti ada informasi lanjutnya dari Bang Azam ya, mengeluarkan undangan untuk menghadiri gelar perkara khusus. Namun yang menjadi catatan kami bahwa undangan itu hanya ditujukan kepada pribadi Saudara Egy Sujana. Padahal permohonannya sudah jelas, kami ya mengajukan permohonan, di situ ada Bang Rizal Fadila, ada Bang Azam kan, juga ada ahli-ahli yang kami harapkan ikut meneliti dokumen yang selama ini diperiksa oleh Barskim, yakni Dr. Roy Suryo dan Dr. Rizwan Hasiholan, termasuk kami-kami, karena itu dampaknya bisa kepada klien kami. Tim hukum dari tim advokasi ini juga berkepentingan untuk bisa hadir untuk menjamin proses dan prosedur dalam gelar perkara khusus itu bersifat transparan, kredibel, dan akuntabel. Nah, mengenai yang ketiga ini, kami nanti akan melakukan rapat terpisah, pembahasan terpisah. Kami belum menentukan sikap, dan undangan klarifikasi itu memang sudah diterima klien kami, Pak Rizal Fadila, yang sebenarnya juga diterima oleh Bang Egy Sujana, karena Bang Egy Sujana juga klien kami. Undangannya tanggal 3 Juli 2025, yakni hari Kamis. Jadi maraton nih, hari Rabu diundang klarifikasi Polda, hari Kamis diundang Barskim untuk gelar perkara khusus. Baik, yang terakhir, kami tadi sudah menegaskan bahwa sikap kami nanti juga akan dibacakan oleh rekan Jahmada Gilsa. Kami tidak menghadiri undangan klarifikasi sebagaimana sudah kami jelaskan dasar argumentasinya. Tapi meskipun demikian, besok juga akan ada wakil dari tim kami untuk menyerahkan surat terkait ketidakhadiran dalam konteks undangan klarifikasi tadi ke penyidik Polda Metro Jaya. Kenapa? Tentu kita ingin menegakkan hukum, maka seluruh proses dan prosedur juga harus mentaati hukum. Substansi itu penting. Substansi menegakkan keadilan, menegakkan kebenaran itu penting. Tapi prosedur, tahapan dalam rangka menegakkan keadilan juga tidak boleh dikesampingkan. Jadi tidak boleh ya proses dikuat diatur, tidak ada klarifikasi, tiba-tiba klarifikasi. Nah, kalau yang lalu memang secara subjektif kami ada kepentingan untuk mengklarifikasi laporan Saudara Joko Widodo, tapi kalau yang hari ini tidak ada relevansinya, bahkan tidak ada legal standingnya orang-orang yang melaporkan klien kami. Baik, itu saja. Dan yang kedua, tadi saya lupa, untuk gelar perkara khusus itu akan kami sikapi setelah kami rapat. Yang jelas info itu kami sampaikan, dan yang paling penting kami menuntut agar temuan data fakta pasar pramuka, ya, temuan data UPB, ya, apa itu UPB? Universitas Pasar Pramuka, harus ditindaklanjuti oleh Barreskrim Mabes Polri. Sebab kalau Barreskrim Mabes Polri tidak menindaklanjuti temuan data fakta ya, pasar pramuka yang menyebutkan modus operandi dari pemalsuan ijazah Saudara Joko Widodo tadi diduga dicetak di pasar pramuka, tepatnya pasar pojok pramuka begitu, yang hari ini sudah terbakar, maka ini sama saja negara mengabaikan kejahatan. Negara justru terlibat dalam obstruction of justice. Kenapa obstruction of justice? Karena membiarkan kejahatan terjadi, tidak menggunakan kewenangannya untuk meneliti, melakukan penelaahan melalui proses penyelidikan dengan mengambil keterangan pihak-pihak yang selama ini suaranya, ya, keterangannya sudah viral di berbagai media massa. Dan terakhir terkait penghentian, ya, penyelidikan kasus dugaan ijazah palsu Saudara Joko Widodo di Barreskrim Mabes Polri, kami tegaskan ini adalah tindakan yang abuse of power atau menyalahgunakan kewenangan. Kenapa? Karena kami tegaskan penyalahgunaan kewenangan atau abuse of power itu bisa terjadi dalam 3 keadaan. Pertama, menggunakan kewenangan bukan untuk peruntukannya. Kedua, menggunakan kewenangan melampaui peruntukannya. Dan ketiga, menggunakan kewenangan mengambil tindakan tanpa dasar kewenangan. Dan yang terjadi penghentian penyelidikan oleh Barreskrim Mabes Polri adalah menghentikan penyelidikan tanpa dasar kewenangan. Karena apa? Di KUHP, kewenangan penyidik itu hanyalah untuk menghentikan penyidikan dengan produknya SP3. Tidak ada satupun pasal di dalam KUHP yang memberikan kewenangan kepada penyidik untuk menghentikan penyelidikan. Karena itu tindakan Barreskrim Polri yang secara pihak menghentikan penyelidikan ini masuk kategori abuse of power, menyalahgunakan kewenangan. Karena itu agar abuse of power itu hilang, Barreskrim harus melanjutkan penyelidikan, apalagi ada temuan baru terkait pasar pramuka. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Racikan Berita